Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kegiatan hari ini saya akan mempresentasikan dari rencana tindak lanjut dari PKG PJOK yang telah saya lakukan selama 2 bulan terakhir. Oke, untuk yang pertama, rencana tindak lanjut dari saya tuh ada istilah senja berlima, yaitu senam jasmani dan bersih lingkungan bersama. Oke, berikutnya. Nah, latar belakang dari kegiatan tadi yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai apa itu tentang kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, maupun spiritual serta sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Bugar, yaitu kemampuan tubuh dalam melakukan suatu aktivitas sehari-hari tanpa mengakibatkan kelelahan yang berarti. Kemudian yang kedua yaitu berkurangnya kegiatan gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor di kalangan siswa. Tentunya ini merupakan isu dalam tingkat kebugaran siswa, sehingga guru perlu memfasilitasi siswa untuk melakukan gerak dasar lokomotor dan lokomotor. Selain hal itu juga didukung dengan adanya aset fisik dan manusia di lingkungan SDN Negeri Mataruman. Yaitu kami mempunyai halaman yang cukup luas serta guru-guru yang mendukung dalam kegiatan pengajaran dari rencana tindak lanjut ini. Kemudian slide berikutnya. Nah, dalam tujuan dari rencana tindak lanjut ini adalah ada 6 rencana atau tujuan, yaitu yang pertama, meningkatkan daya tahan tubuh peserta didik. Kemudian meningkatkan kebugaran tubuh peserta didik. Kemudian nomor 3, menjaga lingkungan sekolah tetap bersih. 4, peserta didik dapat mempraktikkan senam irama, yaitu siswa dari kelas 1 sampai 6. Jadi semua kegiatan dilakukan bersama. Kemudian yang kelima, peserta didik mampu merancang kegiatan pelaksanaan senam pagi secara terstruktur, yaitu di mana role modelnya dilakukan dari kelas 4 sampai 6 secara bergantian setiap minggunya. Kemudian adalah yang keenam itu karakter building atau profil pelajar Pancasila. Kenapa di sini tujuannya meningkatkan daya tahan tubuh? Karena yang pertama adanya cuaca yang sering berubah-ubah. Kemudian siswa tersebut kurang beraktif bergerak, di mana mengakibatkan sering siswa yang tidak masuk sekolah. Kalau ditanya kenapa? Karena sakit. Seperti itu. Maka saya berpikir untuk membuat suatu program yaitu tentang senam serta kebersihan lingkungan. Jika sekolah lingkungannya bersih, maka diharapkan penyakit juga ikut hilang atau berkurang, setidaknya seperti itu. Kemudian slide berikutnya. Nah, capaian yang diharapkan. Di sini ada pengenalan yang pertama, yaitu membantu peserta didik untuk terlibat secara aktif, di mana yang diharapkan dari pengenalan senam yang sudah dilakukan bersama-sama, yang jadi role model kelas 4, 5, 6 itu, yang kelas di bawahnya yaitu 1, 2, 3 bisa terlibat secara aktif, baik itu maupun siswa serta guru. Kemudian eksplorasi, di mana di sini itu aktivitas peserta didik mencari informasi terkait proyek. Nah, proyek di sini kan adalah senam dan kebersihan lingkungan. Nah, di sini siswa diharapkan setelah kegiatan yang diberikan senam dari guru, siswa bisa mengeksplorasi sendiri, baik itu secara daring maupun luring. Yang dimana kalau daring berarti siswa bisa melihat YouTube senam seperti apa yang disukai, kemudian musiknya mau di bagaimana, nanti siswa bisa mengeksplorasi sendiri. Terus project, aktivitas peserta didik dalam merancang dan membuat produk sebagai hasil belajar. Nah, di sini diharapkan juga peserta didik setelah melakukan eksplorasi tersebut bisa membuat rangkaian atau pola senam tersendiri, baik itu mencari musik sendiri, gerakannya tersendiri, nanti kemudian juga dipaparkan atau dipresentasikan oleh siswa sendiri di hari Minggu atau di Jumat selanjutnya, seperti itu maksudnya. Kemudian selanjutnya struktur program dan mitra. Di sini ada beberapa mitra dan program yang kami jalin bersama, yaitu program ini dibuat merupakan kokurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui senam irama serta kebersihan lingkungan sekolah. Dan yang terlibat di sini adalah kelas 1 sampai 6.
itu laki-laki dan putri, jadi semua siswa terlibat. Kemudian KBS atau kelompok Kombel Belajar Siswa, yang menjadi fasilitator adalah komunitas praktisi dari SDN 4 Taruman, yaitu meliputi guru, terus sebagai penanggung jawab itu kepala sekolah, serta guru-guru mapel dan guru wali kelas di SDN 4 Taruman, seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah, di sini ada beberapa kapasitas yang dimiliki dari SDN 4 Taruman. Yang pertama meliputi aset. Aset di sini adalah guru, wali murid, dan warga sekolah. Jadi aset manusia di sini yang terlibat yaitu guru, peserta didik, dan warga sekolah. Warga sekolah bisa dari kantin, dari penjaga, atau mungkin lingkungan dari sekitaran sekolah. Kemudian yang kedua aset fisik. Di sini aset fisiknya yang kita gunakan adalah lingkungan sekolah, di mana ada halaman. Halaman digunakan untuk melakukan kegiatan senam pagi. Kemudian setelah senam dilanjutkan dengan kebersihan lingkungan. Dan itu rutin dilakukan terus-menerus setiap minggunya. Dan beberapa prasarana lain yang menunjang. Terus yang ketiga ada aset sosial. Aset sosial di sini yaitu adalah adanya kerjasama dengan wali murid atau guru kelasnya masing-masing per kelas. Kemudian ada 4. Aset politik, yaitu kebijakan kepala sekolah yang mendukung kegiatan. Di sini juga ada peran dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Kegiatan ini juga didukung sepenuhnya oleh kepala sekolah tersebut. Kemudian ada 5. Aset agama atau budaya, yaitu pengenalan budaya kesehatan kebersihan setiap hari Jumat. Di sini jika kita melakukannya secara rutin, maka hal tersebut akan menjadi budaya sendiri. Jadi secara otomatis siswa setiap hari Jumat pasti otomatis langsung ke lapangan berbaris untuk melakukan kegiatan tersebut. Oke, berikutnya rencana evaluasi, di mana evaluasi di sini secara menyeluruh dilaksanakan pada setiap Jumat siang. Nah, diharapkan setelah kegiatan di pagi harinya yaitu senam dan kebersihan, nanti kemudian di siang harinya ada evaluasi menyeluruh baik dari guru maupun dari kepala sekolah yang mengikuti dari kegiatan rencana tindak lanjut ini. Oke, kemudian timeline, di mana waktu pelaksananya. Pelaksananya saya membuatnya itu menjadi 2. Yang pertama itu program mingguan yang dilaksanakan setiap minggunya itu di hari Jumat, yang diikuti oleh Bapak Ibu guru, siswa, beserta kepala sekolah. Kemudian yang kedua adalah program bulanan atau tahunan. Senam ini dan kebersihan ini dilakukan bersama-sama dari guru, peserta didik, kepala sekolah, dan warga sekolah. Jadi yang membedakan itu ada tambahnya warga sekolah antara program mingguan dan program tahunan atau bulanan tersebut. Kemudian kemungkinan tantangan. Nah, beberapa kemungkinan dan tantangan yang saya hadapi yaitu yang pertama cuaca pasti. Karena cuaca di sini sudah tidak menentu. Kadang malamnya hujan deras, paginya masih mendung, itu bisa dilaksanakan. Tapi kalau ketika pelaksanaan pagi hujan deras atau gerimis, maka senam dibatalkan atau diganti ke minggu berikutnya. Seperti itu. Kemudian kebosanan peserta didik. Nah, di sini yang menjadi PR juga. Peserta didik jika dikasih senam dengan lagu yang sama terus-menerus, kemudian dikasih gerakan sama terus-menerus, maka lambat laun maka peserta didik juga akan merasa bosan. Maka yang diharapkan tadi seperti yang pertama, adanya proyek dan yang eksplorasi dari siswa tersebut. Siswa bisa mengeksplorasi gerak yang disukai, lagu yang disukai, kemudian membuat senam sendiri atau senam kreasi. Kemudian siswa juga menjadi role modelnya sendiri. Jadi materi tidak harus disampaikan dari guru. Dari siswa juga harus lebih aktif dari gurunya, seperti itu yang diharapkan. Kemudian bau sampah yang menyengat. Nah, di sini jika tidak dilakukan pembersihan atau kebersihan lingkungan secara rutin, maka yang terjadi yaitu adalah bau sampah. Karena sampah yang menumpuk lama-lama juga akan menimbulkan bau, apalagi musim hujan. Sampah yang terkena air itu susah terurai, apalagi sampah plastik. Maka dilaksanakan kebersihan lingkungan. Kemudian yang terakhir itu menggunakan aktivitas warga ketika menghidupkan musik saat pelaksanaan Yasana Mirama. Nah, kemungkinan atau hambatannya jika kita melaksanakan senam pagi kan pasti menggunakan sound. Nah, jika itu suaranya keras, mungkin ada beberapa warga yang kurang sreg atau merasa terganggu.
Bisa jadi seperti itu. Tapi untuk sekarang alhamdulillah belum ada komplain dari warga sekolah di lingkungan SDN 4 Taruman. Oke, kemudian selanjutnya terima kasih. Nah, itu adalah hasil dari pemaparan rencana tindak lanjut dari hasil kemarin mengikuti PKG dari bab dari model 1 sampai model terakhir ini seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya mungkin? Cukup? Oke, terima kasih. Selesai. Gue pengen